Bab 311, Pembantaian antara dua raja. Itu adalah hal yang baik bahwa makhluk yang sangat kuat itu tidak memperhatikan sekelilingnya dan tidak mendeteksi bahwa manusia bersembunyi di bebatuan tetangga. Suara guntur bergemuruh melalui batu saat makhluk itu bergerak semakin jauh, sampai menghilang. Jiang Chen menghela nafas sedikit, makhluk roh lembah kehancuran benar-benar kuat. Meskipun banyak pertemuan kebetulan menunggu para murid sekuler di lembah ini, bahaya juga terlihat di balik setiap sudut. Dia akhirnya tahu mengapa tidak ada yang akan tersingkir dalam persidangan ini. Apakah ada kebutuhan untuk melenyapkan orang? Berapa banyak yang bisa keluar hidup-hidup? Apa gunanya melenyapkan siapapun dengan tingkat kematian yang begitu tinggi? Jiang Chen hampir mulai bertanya-tanya apakah bahkan 3.000 akan bertahan dari 8.000 yang telah memasuki lembah. 4 sekte mengatakan mereka ingin memilih 3.000 orang untuk masuk sekte, tetapi Jiang Chen merasa bahwa bahkan 3.000 orang tidak akan bertahan setelah persidangan ini. Tapi tentu saja, ini perkiraan yang pesimis. Saya tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Setiap orang memiliki keberuntungan mereka sendiri dan kita semua berjalan di jalan kita sendiri. Saya, Jiang Chen, harus fokus pada jalan saya sendiri. Jiang Chen tidak memikirkan masalah ini lagi setelah pikirannya berkelana ke sini. Namun, setelah gangguan besar itu, Jiang Chen bahkan lebih berhati-hati. Sepertinya dunia bawah tanah juga tidak jauh lebih aman. Orang di balik gangguan itu sama sekali tidak kalah dengan Raja Gagak Api. Makhluk semacam ini bisa sangat mengancam hidupnya, jadi masuk akal bagi Jiang Chen untuk sangat berhati-hati. Sebuah pohon anggur teratai meremas keluar dari dinding batu di sudut mencolok tebing, menyelidiki kedekatan sementara Jiang Chen tetap tersembunyi di celah di dinding. Kulit kepalanya kesemutan karena mati rasa saat dia menatap ke bawah dengan mata dewa. Semuanya adalah abu hangus, seperti itu adalah akibat dari Armageddon. Tidak ada sedikit pun hijau atau kehidupan yang menyapa mata. Sepertinya area ini telah ditinggalkan oleh surga dan telah menjadi gurun tandus di alam semesta. Jiang Chen sekali lagi melihat wajah gunung dengan bunga cloud flame. Kehancuran total hadir, bunga itu tidak ada lagi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ada banyak lubang yang saling bersilangan dan gesekan yang dalam di permukaan gunung yang bopeng. Sepertinya kekuatan yang kuat telah menyapunya karena gouge itu memiliki kedalaman beberapa meter. Jiang Chen terperangah dengan kehancuran itu. Membuat gouge yang begitu dalam dan panjang di permukaan gunung berarti bukan pembangkit tenaga listrik biasa yang menciptakannya. Jiang Chen tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa lakukan. Tidak sulit untuk membuat gouge di dinding batu, yang sulit adalah membuat gouge yang terorganisir, dalam, dan panjang. Itu tidak terlihat seperti sengaja dilakukan, tapi itu adalah jejak alami yang ditinggalkan oleh makhluk kuat yang berjalan melewatinya. Hanya apa yang terjadi di sini? Jiang Chen dengan bodohnya melihat ke sekeliling yang compang camping saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Melalui mata dewa, dia bisa tahu bahwa tidak ada kehidupan yang tersisa di sekitarnya. Itu seperti Fire Ravens dan bentuk kehidupan yang kuat tidak pernah ada. Atau, mungkin kekuatan yang kuat ini telah lenyap dengan munculnya pemandangan kehancuran yang menyedihkan ini. Mustahil, Jiang Chen tidak mempercayai matanya. Jika kekuatan seperti itu bisa membuat semua Fire Ravens menghilang dalam sedetik, itu akan terlalu menakutkan. Jiang Chen menggeliat keluar dari celah di dinding dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di bawah langit saat dia menginjak bumi yang retak dan terbakar. Masih ada sedikit kehangatan yang tersisa di bumi di bawah kakinya, sepertinya mengingatkan Jiang Chen bahwa belum lama ini adegan ini terjadi. Tanah hangus menyambut matanya kemanapun dia berjalan. Hutan yang luas telah menjadi abu dan pohon-pohon yang menjulang tinggi telah menjadi abu. Hal terdekat yang bisa dia temukan untuk hidup adalah kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa menilai dari bentuknya apakah mereka manusia atau makhluk roh. Ketika dia melihat pemandangan kehancuran total ini, Jiang Chen hanya bisa menghela nafas. Dia telah melihat setidaknya 100 kerangka dalam perjalanannya. Dan ini hanya area yang dia lewati. Mengingat ada radius 100 li, jumlah mereka yang mati pasti lebih dari 3.000. Jiang Chen bertemu waktu cepat. Dia tidak bertemu dengan pelecehan atau bahaya di sepanjang jalan. Tampaknya semua orang yang hidup dalam radius itu telah dibakar sampai mati, dan semua kehidupan telah terkubur dalam api yang mengamuk. Bunga Cloud Flame hilang dan Fire Ravens juga hilang, apa yang terjadi di sini? Pikiran Jiang Chen penuh dengan pertanyaan. Namun,
Dia adalah orang yang berpikiran luas dan meskipun dia belum mendapatkan bunga Cloud Flame, dia tidak merasa sangat menyesal. Semua keuntungan dan kerugian tergantung pada keberuntungan dan keberuntungan. Meskipun dia belum mendapatkan bunga, sepertinya itu bukan hal yang buruk sekarang. Ketika dia melihat pemandangan kesengsaraan dan penderitaan, dan kerangka berserakan di tanah, dia bersukacita karena setidaknya dia masih hidup. Untuk memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ujung dunia setelah semua ini terjadi, dia merasakan semacam kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh kerangka yang tergeletak di tanah. Kebahagiaan hidup. Adapun bunga Cloud Flame, karena itu ditakdirkan untuk tidak menjadi miliknya, Jiang Chen secara alami tidak terlalu peduli tentang itu. Meskipun item itu bagus, itu tidak sebagus hidup. Ketika dia berjalan sedikit lagi, Jiang Chen tiba-tiba mengendus. Dia telah sepenuhnya memperluas semua inderanya dan dia tiba-tiba mendeteksi sedikit darah di udara yang hangus. Meskipun tanda darah ini samar, sepertinya jauh, Jiang Chen yakin itu benar-benar darah. Praktisi sangat sensitif. Aroma darah ada di udara, apakah ada pertempuran yang terjadi? Pikiran itu melintas di benak Jiang Chen saat dia dengan cepat mengikuti jejak darah itu. Api telah berkobar selama 100 li selama 3 hari 3 malam, jadi secara logis, seharusnya tidak ada yang tersisa setelah ini. Tanpa makhluk hidup, mengapa ada pertempuran? Mungkinkah itu burung gagak api? Atau ada lebih banyak manusia yang menerobos masuk? Dia mempertimbangkannya dengan hati-hati dan merasa itu tidak benar. Beberapa orang yang selamat yang cukup beruntung untuk hidup akan berebut untuk meninggalkan daerah yang hancur ini. Bagaimana mereka berani masuk ke sini? Apa itu? Jiang Chen bisa mencium aroma darah menjadi lebih berat dan lebih berat. Mata dewanya tiba-tiba goyah ketika dia melihat bintik-bintik darah di jalan di depannya. Jiang Chen mengikuti darah ke depan dan dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada banyak mayat di jalan setapak di dataran di depannya, burung gagak api. Setiap Fire Raven seukuran manusia, tetapi Fire Raven ini semuanya dalam keadaan yang sangat mengerikan saat ini. Sepertinya mereka telah terkena kekuatan yang sangat besar dan mereka semua berantakan. Beberapa bahkan telah diratakan menjadi panekuk daging. Jika bukan karena bulu merah mereka yang unik dan paruhnya yang tajam, Jiang Chen mungkin bahkan tidak akan bisa mengenali bahwa mayat-mayat ini adalah Fire Ravens yang bangga dari beberapa hari yang lalu. Gagak api baik-baik saja. Hati Jiang Chen menjadi keras, kenangan dari 3 hari terakhir muncul kembali di benaknya. Seberapa arogan dan pasti para Ravens saat itu. Mereka sangat bersemangat dan bersemangat, menganggap diri mereka tanpa teman 3 hari yang lalu. Mereka praktis menjadi penguasa tertinggi daerah ini dengan kepemimpinan Raja Gagak Api. Namun, mayat mereka sekarang dibuang sembarangan ke tanah, dan menilai dari kelihatannya, setidaknya ada 3 hingga 500 mayat di sepanjang jalan. Kekuatan menakutkan macam apa yang mampu membantai hampir 500 burung gagak api seperti ini. Untaian dingin tumbuh di hati Jiang Chen saat dia melihat pemandangan ini. Namun, ini tidak menghentikan kemajuannya ke depan. Semakin banyak hal aneh, semakin dia ingin menyelidiki masalah ini. Kicau 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 kicau. Kicauan yang menusuk telinga tiba-tiba mengganggu pikiran Jiang Chen. Dia tidak asing dengan kicauan ini, mereka berasal dari burung gagak api. Kicauan ini tampak sangat cemas dan bahkan panik saat ini. Selain itu, dilihat dari jumlah mereka, tampaknya sekelompok besar dari mereka berkicau pada saat yang bersamaan. Apa yang sedang terjadi? Jiang Chen dapat mengetahui dari suara-suara ini bahwa Fire Ravens semua meluncur ke arah yang sama tanpa mempedulikan hal lain. Hal-hal tampak agak mendesak. Aku akan pergi melihat-lihat. Jiang Chen sampai pada kesimpulan ini dan dia juga bergerak cepat ke arah itu. Kira-kira 30 li jauhnya dari lokasinya saat ini, sejumlah Fire Ravens yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dengan cemas di atas sebidang tanah yang hancur dan sunyi. Raja Gagak Api yang dilihat Jiang Chen terakhir kali juga ada di sini. Yang berbeda adalah dia dipenuhi dengan luka, dan banyak dari mereka terus merembes darah. Bulunya yang berwarna merah menyala juga miring dan dia terlihat cukup basah kuyup. Namun, meskipun dia telah kehilangan penampilan seorang raja, Raja Gagak Api masih sama ganasnya. Bulu-bulunya semua tegak dan tatapan ganasnya terpaku kuat di tanah, brutal dan kejam. Ada makhluk roh yang sangat besar di tanah dengan panjang hampir 100 meter. Itu berjongkok di tanah dan terengah-engah. Itu terus mendengus berat dan membuat debu di tanah berterbangan kemana-mana.
Binatang itu sangat besar dan pinggangnya setebal 4 atau 5 ember. Itu ditutupi dengan sisik merah dan masing-masing dari mereka berkilau dengan cahaya yang dingin dan menyeramkan. Burung bodoh, jadi aku mencuri salah satu bunga cloud flamemu. Apakah ada kebutuhan untuk bertarung sampai mati untuk itu? Makhluk besar itu terengah-engah saat bertanya dengan rendah. Raja Gagak Api sangat marah, serangga bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa bunga Cloud Flame ini adalah satu-satunya harapanku untuk menyerang peringkat suci? Pencurian Anda atas bunga saya menghancurkan satu-satunya harapan saya untuk maju. Aku ingin kau mati dan kemudian aku akan menelan daging dan darahmu. Puff, kamu, setengah dari anak-anak dan keturunan Anda sudah mati dan Anda sendiri hanya memiliki setengah kehidupan yang tersisa, dan Anda masih ingin membunuh saya. Kapan puncak peringkat roh berani berbicara begitu tinggi untuk membunuhku, makhluk roh peringkat suci? Nada suara makhluk besar itu dipenuhi dengan penghinaan. Raven King mencibir, makhluk peringkat Saint. Itu benar, Anda dari peringkat suci, tetapi jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melihat bahwa hidup Anda telah berakhir dan kultivasi Anda akan menghilang. Inilah sebabnya mengapa Anda berhati-hati pada angin untuk merebut bunga Cloud Flame saya dalam upaya untuk memperlambat kultivasi Anda yang terkuras. Sangat disayangkan bahwa kekuatan dan garis keturunan bangsawan Anda pada akhirnya masih tidak sebanding dengan usia. Anda sudah tua, sangat tua sehingga Anda bahkan tidak bisa menangani saya dari puncak peringkat roh. Jadi hari ini akan menjadi hari kematianmu. Nada suara Fire Raven penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Bab 312, Pertempuran Putus Asa, masing-masing dengan rencana mereka sendiri. Makhluk besar ini adalah makhluk roh peringkat suci. Jiang Chen menyembunyikan dirinya dan mengamati dari jauh. Dia tidak bisa tidak melirik makhluk besar itu ketika dia mendengar kata-kata Raja Gagak Api. Sebuah nama segera muncul di benaknya, Red Scarlet Virelizard. Sebagai cabang dari suku naga kuno, memang ada sedikit garis keturunan naga dalam garis keturunan mereka. Meskipun telah terus-menerus diencerkan dari generasi ke generasi, Red Scarlet Virelizard masih memiliki banyak karakteristik suku naga. Sisik di tubuhnya, misalnya, dibentuk dalam bentuk yang unik untuk suku naga. Anggota tubuhnya, meskipun sedikit berbeda dari cakar suku naga dan memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih sedikit, bentuknya masih sangat mirip dengan naga. Terlepas dari seberapa encernya garis keturunan mereka masih keturunan naga. Oleh karena itu, Red Scarlet Virelizard memiliki kekuatan yang menentang surga, dan potensi yang sama luar biasa untuk naik. Berada di peringkat suci, itu setara dengan salah satu monster alam asal lama yang mengawasi seleksi. Peringkat Saint terdengar cukup mengesankan, tetapi ketika mempertimbangkan garis keturunan naga, level Red Scarlet Virelizard ini sebenarnya agak rendah. Fakta bahwa Virelizard ini akan mati di peringkat Saint menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah kecil garis keturunan naga di dalam tubuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan garis keturunan naga, itu seharusnya tidak berhenti hanya pada peringkat suci. Ketika makhluk roh peringkat suci meninggal, itu biasanya akan hidup setidaknya selama 10.000 tahun. Bagaimanapun, makhluk roh menikmati umur yang lebih panjang daripada manusia. Jika seorang praktisi alam asal manusia tidak bertabrakan dengan bencana, mereka biasanya bisa hidup selama 3-5 ribu tahun. Yang lebih beruntung hidup selama 7-8 ribu tahun. Bahkan ada desas-desus tentang orang yang hidup melewati 10.000 tahun. Sebaliknya, dalam keadaan normal, makhluk roh akan hidup lebih lama lagi. Apakah makhluk roh atau praktisi manusia, ketika akhir rentang hidup mereka mendekat, tidak dapat dihindari bahwa kultivasi mereka perlahan-lahan akan menghilang. Mereka akan kembali menjadi makhluk fana, akhirnya layu dan mati karena sebab-sebab alami. Dilihat dari kata-kata Raven King, matahari terbenam di Red Scarlet Virelizard. Itu mendekati akhir hidupnya. Itu juga jelas tidak mau menerima kenyataan bahwa budidayanya perlahan akan mulai menghilang. Bahkan jika itu adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia masih tidak bisa menghadapi kematian tanpa komitmen. Sebelum cahaya di matanya padam sepenuhnya dan telah berlalu, ia akan terus berjuang. Jiang Chen tiba-tiba teringat bahwa dia merasakan gangguan yang kuat di tanah ketika dia masih melakukan perjalanan melalui kedalaman bebatuan. Sekarang dia memikirkannya, itu pastilah Red Scarlet Virelizard yang bergerak. Itu pasti menargetkan bunga Cloud Flame. Red Scarlet Virelizard pasti telah dikejar sepanjang jalan karena telah mencuri bunga. Burung gagak api yang mati di sepanjang jalan juga kemungkinan besar karena Virelizard.
Bunga Cloud Flame adalah harta surgawi, dan jika Firelizat menelannya, itu memang akan memeliharanya sampai titik tertentu dan mengurangi tingkat di mana budidayanya akan menghilang, memperlambat kedatangan kematian. Namun, bagi Raja Raven, bunga Cloud Flame adalah hidupnya, titik kunci apakah ia dapat berevolusi ke peringkat suci atau tidak. Itu secara alami menjadi marah setelah bunga dicuri dan membawa seluruh pasukan Fire Raven ke dalam pengejaran. Mereka berjuang terus-menerus di sepanjang jalan dan akhirnya menghentikan Red Scarlet Firelizat. Di akhir pertempuran, kedua belah pihak terluka parah, tidak mampu mengirim yang lain dengan pukulan lain. Sekuat Raja Gagak dan sebanyak keturunannya, pada akhirnya, dia masih berada di puncak peringkat roh. Keuntungannya terletak pada jumlah pasukannya dan kelincahannya. Efektivitas puncak peringkat roh sebagian besar dikurangi ketika berhadapan dengan makhluk roh peringkat suci. Oleh karena itu, ia tidak bisa menyingkirkan Firelizat sekaligus. Meskipun Firelizat adalah makhluk peringkat suci, lilinnya hampir padam, dan hampir tidak menempel dengan cakarnya. Sangat mungkin bahwa setengah kultivasinya telah hilang. Itu karena tingkat kultivasinya saat ini hanya 20, mungkin 30% dari puncaknya yang telah ditabrak oleh Fire Ravens. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi Firelizat yang biasa, memusnahkan Fire Ravens hanya dalam hitungan menit. Makhluk roh peringkat suci memang sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Makhluk peringkat suci di tahap terakhir kehidupan masih cukup kuat untuk membunuh setengah dari burung gagak api. Kelihatannya sekuat Raven King, dia tidak memiliki banyak keunggulan. Jiang Chen tahu bahwa meskipun Firelizat terengah-engah, jelas kelelahan, Raja Raven tidak jauh lebih baik. Setidaknya, itu tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa membunuh Firelizat secara menyeluruh. Jika tidak, dengan keganasan Raven King, mengapa dia membuang begitu banyak waktu dengan omong kosong? Dia akan memerintahkan anak-anak dan keturunannya untuk mengepung Firelizat. Berjongkok di tanah, Firelizat mengeluarkan raungan rendah dan berbicara dengan nada mendamaikan, "Bulu Bau, aku sudah menelan bunga Cloud Flame. Jika Anda terus memaksa saya, itu hanya akan menyebabkan kehancuran besar bagi kedua belah pihak. Bagaimana dengan ini? Kita berhenti. Anda membiarkan saya memperbaiki bunga ini sehingga saya dapat memulihkan sebagian dari kultivasi saya. Jika saya memiliki kesempatan untuk hidup, saya pasti akan membalas Anda di masa depan dengan sesuatu yang 10 kali lebih berharga." Petik 2. Situasinya lebih besar dari orangnya. Jika ini terjadi pada saat-saat biasa, Firelizat tidak akan pernah berbicara dengan nada rendah hati seperti itu kepada makhluk yang hanya berada di puncak peringkat roh. Tapi sekarang, itu tidak bisa membuang waktu. 1 menit lagi yang terbuang berarti 1 menit tersisa dalam hidupnya. Untuk bertahan hidup, Firelizat tidak keberatan menurunkan posturnya dan mencoba membuat kesepakatan dengan Raven King. Raven King tidak memiliki semua itu karena mencibir, "Berhenti. Apakah Anda pikun di usia Anda atau apakah Anda menganggap saya cewek? Kemana aku pergi mencarimu setelah aku melepaskanmu? Selain itu, bahkan jika Anda memurnikan bunga, Anda hanya memperlambat datangnya kematian. Apakah Anda pikir Anda bisa menentang surga? Apakah Anda masih memegang harapan untuk memperpanjang hidup Anda dan kembali ke puncak Anda? Berhenti bermimpi. Bahkan jika Anda dapat memperpanjang hidup Anda dan kembali ke puncak Anda, bagaimana Anda akan membalas saya? Tugas pertamamu kemungkinan besar akan membunuhku sebagai balas dendam." Firelizat buru-buru berkata, "Aku bersumpah pada langit bahwa aku tidak akan pernah membalas dendam padamu." "Lupakan." Raja Raven terkikik. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu berbicara dengan lubang di langit. Anda akan mati cepat atau lambat, jadi mengapa tidak mati sekarang dan biarkan saya mendapatkan seteguk daging segar. Meskipun tubuh Anda sudah tua dan kehidupan meninggalkan Anda, masalah garis keturunan tidak akan pernah menua. Warisanmu akan selalu ada. Jika saya melahap Anda, menerobos ke peringkat suci akan menjadi masalah yang mudah bahkan tanpa bunga Cloud Flame." "Hahaha, kadal bodoh, kamu bilang kamu akan mati, jadi kamu harus tinggal di guamu untuk menunggu kematian. Namun di sini Anda datang, berlari ke wilayah saya. Ini adalah kejadian kebetulan yang diberikan surga kepadaku untuk menerobos ke peringkat suci." Petik 2. Raja Raven berada di samping dirinya dengan bangga saat kegembiraan bersinar di matanya yang ganas. Ternyata tujuan Raja Gagak bukanlah untuk mengambil bunga sama sekali, tetapi untuk melahap Firelizat. Garis keturunan makhluk roh peringkat suci sangat mulia. Raven King secara alami sangat jelas dalam hal ini.
Dia hanya akan memiliki peluang 50% untuk menerobos dengan bunga Cloud Flame, tetapi jika dia bisa melahap garis keturunan makhluk roh peringkat suci, dia akan memiliki setidaknya 90% peluang. Belum lagi dia akan mengakses warisan kenangan yang tertulis dalam garis keturunan makhluk peringkat suci. Ini akan menjadi bonus tambahan untuk Raven King. Oleh karena itu, bahkan tanpa bunga Cloud Flame, Raja Gagak tidak akan pernah membiarkan Firelizat pergi. Sebuah sinar kekerasan ditembakkan dari mata tembaga cerah Firelizat saat ia mulai tertawa terbahak-bahak. Makan daging dan darahku, Anda alasan burung yang basah, nada yang tinggi yang Anda miliki. Makhluk dasar dari peringkat roh berani mengarahkan pandangan tamak pada garis keturunan-keturunan naga. Hahaha, keturunan naga baik-baik saja. Inilah tepatnya mengapa raja ini harus melahapmu dan mengambil warisan kenangan dari dalam garis keturunanmu. Nada suara Raja Gagak api gila dan sombong. Raja Raven tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan menganga. Fire Ravens di sekitarnya tiba-tiba menembak dengan liar ke arah Firelizat dari segala arah seperti anak panah yang terlepas. Sepertinya Raja Gagak telah mengeraskan hatinya untuk menggunakan kekuatan angka untuk menghabiskan Firelizat ini sampai mati. Firelizat berada di ujung tambatannya saat berjongkok di tanah. Tidak banyak yang tersisa dari budidayanya. Namun, itu masih makhluk peringkat suci. Raja Gagak tahu bahwa lawannya bisa mati kapan saja, tetapi tetap tidak berani mengambil alih medan perang. Dia tahu bahwa begitu makhluk peringkat suci ini mulai mengamuk, bahkan jika itu adalah nafas terakhirnya, kekuatan yang bisa dipanggilnya akan sangat menakutkan. Serakah seperti Raven King, dia tidak berani menerima serangan terakhir Firelizat. Oleh karena itu, dia mengirim anak-anak dan keturunannya untuk mengerumuni Firelizat dan menggunakannya sebagai umpan meriam untuk menyerang musuhnya. Itu hanya memiliki satu napas tersisa. Jika diberi waktu yang cukup, Raja Gagak akan dapat menghajarnya sampai mati dengan semua pasukannya. Firelizat telah terlihat sangat marah oleh Raven King, dan emosi yang tertekan di dalam hatinya akan meledak. Itu menikmati garis keturunan bangsawan sepanjang hidupnya, kapan dia pernah dipermalukan. Hari ini, ia menjadi sasaran penghinaan karena telah kehilangan posisi dan pengaruhnya. Diganggu seperti itu oleh sekelompok Fire Ravens yang rendah itu, makhluk peringkat suci, keturunan naga, telah kehilangan muka. Hewan bodoh berbulu, mati. Firelizat meraung saat ekornya menyapu lengkungan, membentuk cambuk yang menghancurkan sepanjang beberapa ratus meter dan mengirimkan percikan petir yang tak terhitung jumlahnya. Retak-retak-retak, udara sepertinya runtuh dari pukulan ini. Ratusan Fire Ravens yang menyelam terperangkap dalam cahaya dan bergejolak menjadi potongan daging dan darah, berhamburan secara acak ke tanah. Yang terlemah dari burung-burung ini berada di alam roh kecil manusia. Namun, mereka semua telah mati dengan satu sapuan ekor lawan mereka. Firelizat adalah makhluk roh peringkat suci baik-baik saja. Kekuatan yang tercakup dalam sapuan ini telah benar-benar melampaui peringkat roh, memberi Fire Ravens tidak ada waktu untuk melarikan diri. Namun, pukulan ini telah menghabiskan lebih banyak lagi kekuatan Firelizat yang tersisa. Huff, engah. Firelizat terengah-engah saat mengeluarkan suara serak, bulu bau, mari kita lihat berapa banyak lagi yang bisa kamu korbankan. Setelah selesai, Anda akan sendirian. Bahkan jika Anda naik ke peringkat suci, siapa yang akan Anda kuasai? Terus kirim mereka jika Anda tidak takut mati. Aku tidak akan bisa hidup, tapi aku masih memiliki kepercayaan diri untuk membawamu bersamaku. Firelizat juga tahu bahwa akan sulit sekali untuk melarikan diri dari situasi ini. Namun, makhluk roh cenderung galak dan kasar secara alami. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mengalahkan lawan mereka bersama mereka. Bab 313, menghasilkan untung tanpa bekerja untuk itu. Apa yang disebutkan oleh Red Scarlet Firelizat adalah hal yang paling ditakuti oleh Raja Raven. Meskipun Firelizat berada dalam pergolakan kematiannya dan bisa menghembuskan nafas terakhirnya kapan saja, ini tidak berarti bahwa Firelizat tidak memiliki metode untuk membunuh Raven King. Raja Gagak mengepalkan paruhnya erat-erat dan menatap tajam pada ratusan anak dan keturunannya yang terbunuh dalam sekejap. Jantungnya juga terus-menerus meneteskan darah. Sampai sekarang, dia selalu cukup bangga dengan skala yang dikembangkan oleh Fire Ravens. Tapi harga yang harus dibayar untuk mengejar Firelizat terlalu mahal. Setidaknya setengah dari anak-anak dan keturunannya sudah mati. Pada tingkat ini, dia tidak akan memiliki banyak yang tersisa setelah dia membunuh Firelizat.
Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras sekarang. Dia bisa terus menyerang sampai Firelizat mati, atau menunggu sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, jelas bahwa itu tidak akan mati secepat itu. Bahkan jika makhluk peringkat suci berada di akhir hidupnya tidak akan terkuras semudah itu. Terutama setelah Firelizat menelan bunga Cloud Flame dan telah mengisi ulang dirinya sendiri. Diberi waktu yang cukup untuk memurnikan bunga, bahkan jika itu tidak dapat memperpanjang umurnya, ia akan dapat memulihkan 50 hingga 60% dari budidayanya untuk waktu yang singkat. Ketika sudah pulih sebanyak itu, Raja Raven tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapi Firelizat. Karena itu, dia tidak bisa menunggu dan harus terus berjuang. Hanya melalui pertempuran dan pelecehan yang terus-menerus dia dapat memastikan bahwa Firelizat tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaiki bunga. Tapi tentu saja, jika ini masalahnya, harganya akan mahal. Raven King sendiri tidak berani mengambil alih lapangan, jadi dia harus mengisi celah itu dengan nyawa anak-anaknya. Meskipun burung gagak api mengikuti perintah apapun yang dikeluarkan raja mereka, dia merasakan rasa bersalah karena memerintahkan mereka untuk terus-menerus pergi ke kematian mereka. Dia memiliki kurang dari sepertiga dari keturunan aslinya yang tersisa. Pada tingkat ini, mereka akan dengan cepat dihilangkan. Anak-anak, jangan menyelam, gunakan sayapmu untuk melakukan serangan jarak jauh. Raja Raven memberi perintah. Meskipun serangan sayap tidak sekuat menyelam, setidaknya bisa mengganggu Firelizat. Raja Raven tidak berusaha untuk segera membunuh Firelizat, tetapi menyeret semuanya sampai mati. Serangan jarak jauh bisa menghancurkannya dan tidak perlu khawatir tentang serangan balik. Ini adalah salah satu keuntungan dari Fire Ravens. Bulu-bulu di Fire Ravens memiliki fungsi yang cukup khusus. Mereka melindungi tubuh mereka seperti lapisan baju besi, membuatnya sulit untuk ditembus bahkan oleh panah. Oleh karena itu, menembakkan panah mereka berarti mereka kehilangan sehelai bulu pada setiap tembakan yang diambil. Ini sebenarnya adalah metode serangan yang merugikan diri sendiri untuk burung gagak. Namun, menyakiti diri sendiri lebih baik daripada bunuh diri. Setelah menerima perintah mereka, semua Fire Ravens lolos dari jangkauan damage Firelizat dan menembakkan panah mereka ke musuh mereka. Bulu-bulu itu seperti anak panah dan mungkin tidak menyebabkan kerusakan besar dengan sendirinya, tetapi mengingat serangan skala besar ini, itu masih merupakan percobaan bagi Firelizat yang bekerja. Pop, pop, pop. Serangan bulu ini terhubung dengan Firelizat seperti hujan deras, memancarkan denting tajam saat mereka terhubung. Jiang Chen hanya bisa menghela nafas dari kejauhan. Firelizat hampir tak terkalahkan dengan kekuatan pertahanan armornya. Serangan dari dalam tingkat kultivasi yang sama tidak akan membuat penyok sama sekali. Daging dan kulitnya yang tebal di belakang sisik memiliki kemampuan bertahan yang sama mencengangkannya. Serangan jarak jauh ini sepertinya tidak akan melakukan apa-apa. Namun, Firelizat tetap di tempatnya tanpa bergerak. Sepertinya itu benar-benar telah menghabiskan cukup banyak energinya. Sepertinya disipasi kultivasinya juga cukup parah. Petik 2. Namun, meski begitu, untuk bisa sepenuhnya mengabaikan serangan rudal dari ratusan Fire Ravens masih membuat Jiang Chen dalam hati tertakjub pada pertahanan Firelizat. Kemampuan defensif yang menentang surga seperti itu pasti dari suku naga baik-baik saja. Jika Firelizat di ambang kematian masih bisa mengerahkan pertahanan seperti itu, kemungkinan praktisi manusia pada level yang sama akan benar-benar kalah jika berada di puncaknya. Jiang Chen menghela nafas. Langkah kakinya menjadi lebih terpaku ke tanah saat dia menyaksikan pertempuran ini. Dia agak khawatir sebelumnya, tetapi sekarang dia benar-benar santai. Baik Firelizat maupun Raven King tidak berada di puncaknya. Firelizat bertahan hidup dengan cakarnya, dan Raven King diliputi luka-luka setelah pertempuran yang begitu ganas dan kemungkinan hanya memiliki kurang dari setengah kekuatannya. Jiang Chen tidak takut pada dua makhluk roh dalam kondisi ini. Ketika Kingfisher dan kerang terkunci dalam pertempuran, itu hanya untuk keuntungan nelayan. Jiang Chen memutuskan untuk tinggal dan melihat apakah dia bisa menjadi nelayan itu. Jika Raja Gagak mengeraskan hatinya untuk mengejar ini sampai akhir, maka dia sendiri yang akan mengambil alih ladang itu pada akhirnya. Tapi selama Raven King dan Firelizat bentrok satu sama lain beberapa kali dan sebagian besar kelelahan satu sama lain, akan lebih mudah bagi Jiang Chen untuk mendapatkan keuntungan tanpa bekerja untuk itu. Adapun pasukan Fire Raven yang tersisa, meskipun Jiang Chen masih berhati-hati terhadap mereka, dia memiliki cara untuk menangani mereka. Lagi pula,
Jumlah Fire Ravens yang tersisa sekarang kurang dari sepertiga dari jumlah aslinya. Setelah pertempuran yang begitu lama, kekuatan pertempuran mereka juga sangat terkuras. Bahkan jika Jiang Chen tidak memiliki pasukan tikus penggigit emas, dia akan dapat menggunakan teratai api dan es yang menyihir dan gunung emas magnetis untuk menghadapi burung gagak api. Tentu saja, peringatannya adalah bahwa Raven King dan Firelizard terluka parah. Situasinya sekarang terbentang di depannya, dan hanya satu dorongan terakhir yang diperlukan. Jiang Chen juga bisa melihat bahwa Raven King sangat yakin dengan strateginya. Namun, Firelizard sama sekali tidak peduli dengan taktik pelecehan seperti ini. Serangan bulu ini tidak memiliki efek sedikit pun. Mungkin, Firelizard menahan serangan untuk mulai memurnikan bunga. Dia akan mampu menyerap kekuatan roh dari bunga Cloud Flame secara menyeluruh selama dia benar-benar memurnikan bunga itu, dan memulihkan setidaknya 50 hingga 60% dari kultivasinya. Fire Ravens akan berada dalam masalah besar saat itu. Jiang Chen hampir ingin mengingatkan Raja Gagak bahwa serangan semacam ini sia-sia dan pada dasarnya memberi Firelizard waktu untuk memperbaiki bunga. Namun, alasan menyuruhnya untuk tidak impulsif. Jiang Chen sangat menyadari bahwa jika dia menunjukkan dirinya sekarang, Raja Gagak akan menghujani dia dengan serangan gila. Bukan karena mereka adalah musuh, tetapi Raja Raven tidak akan mengizinkan pihak ketiga muncul pada saat ini dan mengganggu rencananya untuk melahap Firelizard. Raven, Raven King. Anda begitu takut mati, namun berusaha untuk melahap keturunan naga. Saat Firelizard memurnikan bunga Cloud Flame adalah saat kamu mati. Ketika makhluk peringkat suci memulihkan 50 hingga 60% dari budidayanya, membunuh makhluk peringkat roh puncak semudah bermain dengan mainan. Meskipun Raven King sangat mobile, dia sepertinya tidak akan punya waktu untuk mengepakkan sayapnya ketika dihadapkan dengan kekuatan absolut dan aura yang terbentuk sepenuhnya. Ketika makhluk peringkat suci memperluas auranya, semua makhluk peringkat roh dalam radius 100 li akan meringkuk ketakutan. Jejak kecemasan melintas di mata galak Raja Raven ketika dia melihat ini. Dia juga bisa melihat bahwa kebuntuan ini bukanlah langkah yang tepat, dan semakin cemas seiring berjalannya waktu. Dia mengaum dengan nyaring dan menggoyangkan sayapnya yang besar, melipatnya untuk menukik. Dia telah memutuskan bahwa bahkan jika dia harus mengambil risiko, dia secara pribadi akan menyerang dan tidak memberikan waktu kepada Firelizard untuk memurnikan bunga Cloud Flame. Jika tidak, Fire Ravens pasti akan punah. Raja Gagak menggoyangkan sayapnya dan mengubahnya menjadi dua pisau berkilauan, menghasilkan kehadiran yang menakutkan dan menukik seperti kilatan petir. Kelincahan dan kecepatan Raven King adalah keuntungan terbesarnya, dan kedua bilah yang berkelebat seperti kilat ini menggunakan keunggulannya hingga batasnya. Cahaya merah bersinar seterang matahari, menuju ke kepala Firelizard. Targetnya jelas, mata Firelizard. Firelizard tercakup dalam pertahanan sekuat besi. Sisiknya akan menjadi sesuatu yang sulit untuk ditembus. Namun, kelemahan ada bahkan di pertahanan terkuat. Kelemahan Firelizard adalah matanya. Tidak ada sisik yang menutupinya dan itu adalah satu-satunya titik lemah yang bisa diserang oleh Raja Raven. Kadal kotor, mati. Raja Raven melirik dan lampu merah membelah mata Firelizard di puncak kecepatan Raja Raven. Aura. Firelizard berada di tengah-tengah menyempurnakan bunga dan sudah terganggu sejak awal. Menambahkan kecepatan ekstrim Raven King dan ketersediaan kekuatan lawannya yang kurang dari 10%, yang terakhir sebenarnya tidak bereaksi tepat waktu. Puff. Puff, retakan berdarah terbentuk di mata mirip lentera Firelizard saat darah menyembur keluar. Pukulan tiba-tiba ini membanjiri Firelizard dengan rasa sakit. Darah menyembur keluar dari kedua matanya saat mulai melolong kesakitan. Firelizard bahkan lebih pasif setelah kehilangan penglihatannya. Tubuhnya yang besar berguling-guling di tanah, dan cambuk logamnya yang kokoh dari ekornya melesat ke udara dengan liar seperti iblis gila. Bam, bam, bam. Ekor Firelizard terus-menerus menabrak tanah, membentuk parit yang dalam setiap kali mendarat. Tanah mulai runtuh di bawah serangan gila Firelizard. Sebelum terlalu lama, tanah di sekitar Firelizard telah tenggelam beberapa meter. Luar biasa, luar biasa. Jiang Chen menelan ludah, saat dia menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh Firelizard yang murka. Sepertinya lubang yang dalam di permukaan gunung memang telah dibentuk oleh Firelizard, pasti tertinggal ketika pergi untuk mengambil bunga. Raven King juga cukup cerdik untuk menyerang mata Firelizard. Tanpa visi dan kekuatannya yang berkurang, Firelizard akan berada dalam masalah besar kalau begitu. Jiang Chen juga sangat memperhatikan situasinya,
dan dia benar-benar mulai bersorak untuk Firelizat di dalam hatinya ketika dia melihat luka-lukanya. Firelizat tidak akan mati semudah ini. Lebih baik jika itu bisa memberi Raven King pukulan fatal sebelum mati. Hanya dengan begitu saya bisa mendapat untung besar. Petik 2. Cedera pedih di kedua sisi adalah sesuatu yang paling ingin dilihat Jiang Chen. Dia tidak peduli tentang bunga Cloud Flame pada saat ini. Salah satu makhluk roh di depannya lebih berharga daripada bunga. Bab 314, Pertempuran Gila. Firelizat tampaknya benar-benar kehilangan akal. Ekornya menghantam tanah terus-menerus saat kepalanya menabrak secara acak, tubuhnya melengkung dan melentur. Seolah-olah tanah telah menyerangnya alih-alih Raja Raven. Oleh karena itu, ia ingin melampiaskan semua amarahnya di sepetak tanah yang luas ini. Debu dan kotoran beterbangan saat suaranya cukup keras untuk mengguncang bahkan langit. Gendang telinga Jiang Chen berdenyut-denyut meskipun dia berada sangat jauh. Beruntung Boulder's Heart-nya sangat kuat sehingga dia tidak mengalami kerusakan mental. Aneh, betapa anehnya, meskipun matanya telah diserang, Firelizat ini, binatang suci peringkat ini, seharusnya tidak terbang ke dalam kemarahan yang begitu hebat. Jiang Chen merasa ada yang tidak beres. Sekeras Firelizat itu masih tidak akan menyerang secara acak. Bagaimanapun, itu adalah makhluk roh peringkat suci. Menghabiskan energinya seperti ini berarti menambahkan bahan bakar ke api, tidakkah dia mengerti itu? Bam bam bam. Tanah ambruk sedikit lebih banyak setiap kali Firelizat menghantam bumi. Debu dan kotoran menutupi langit seperti tabir asap, membuat Raven King sulit untuk mendekat. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Jiang Chen, Firelizat ingin melarikan diri. Memang, Firelizat memang masuk ke dalam parit yang dalamnya beberapa meter. Setengah dari tubuhnya sudah berada di bawah tanah, dan hanya ekornya yang terus menghentak bumi, mengirimkan gelombang lumpur ke udara dan membingungkan Raja Gagak. Pemain dalam permainan itu buta, sedangkan pengamat melihat semuanya. Jiang Chen telah melihat melalui niat Firelizat, tetapi Raja Gagak masih belum melihat semuanya dengan jelas. Raja Raven hanya tiba-tiba memahami niat Firelizat ketika tubuh yang terakhir telah benar-benar dibor ke dalam tanah. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan menganga tajam, api amarahnya mulai menyala saat dia memerintahkan Fire Ravens yang tersisa untuk menyerang tanah bersama-sama. Spesies ini, Fire Ravens, paling mahir dalam menghirup api. Namun, teknik ini tidak efektif melawan Red Scarlet Firelizat, jadi Fire Ravens tidak repot-repot menyerang dengan api sampai sekarang. Kekebalan ini secara alami masih terjadi. Semua Fire Ravens segera mengarahkan sayap mereka menjadi pedang satu persatu ketika mereka menerima perintah dan meluncur ke tanah. Firelizat mungkin telah menggali ke dalam tanah, tetapi dengan kondisi tubuhnya saat ini, ia tidak akan pergi jauh. Fire Ravens meretas ke tanah seolah-olah hidup mereka bergantung padanya dan terus menggali, terus-menerus membobol parit yang dalam di tanah. Ekor Firelizat dengan cepat terbuka. Itu hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, jadi kecepatannya secara alami sangat terpengaruh. Awalnya mahir terbang melintasi bumi, Firelizat sebenarnya tidak punya waktu untuk melarikan diri karena kejaran dari Fire Ravens. Raven King mencibir saat sayapnya berubah menjadi bilah dan memotong dengan kejam ke ekor Firelizat. Suara tabrakan yang jelas terdengar, seolah-olah senjata logam saling berbenturan. Raven King menjadi lebih kejam dan meningkatkan kecepatannya, menghujani dengan gila-gilaan pukulan di area yang sama tanpa jeda dalam momentum. Armor bersisik Firelizat memang kuat, tetapi masih membutuhkan kekuatan fisik untuk mempertahankannya. Ada kurang dari 10% dari kekuatan dan semangat aslinya di dalam tubuh asli Firelizat dan itu benar-benar berada di ujung tambatannya. Kekuatan yang tersisa di tubuhnya dapat diabaikan, jadi itu hanya bisa bergantung pada pertahanan alami sisiknya untuk perlindungan. Dengan satu atau dua pukulan, hanya tanda samar yang muncul di sisik ekor. Tapi pukulannya terus menerjang dan setelah 30 atau lebih pukulan, luka yang dalam terlihat di ekornya. Itu jelas luka yang dalam saat darah segar merembes keluar dari luka itu. Gagak api adalah ras yang haus darah dan sifat kejam Raja Raven benar-benar terprovokasi setelah dia melihat darah. Dia mengaum dan memanggil kawanan demi kawanan gagak api untuk menyerang area yang sama. Asam urat darah keluar dan Raja Gagak mulai mengaum dengan penuh semangat, membuka paruhnya lebar-lebar untuk menelan semua anak panah darah. Ini adalah darah keturunan naga. Raven King secara alami tidak akan membiarkan itu lolos dari jangkauannya. Raja Gagak sangat bangga pada dirinya sendiri ketika dia mencicipi darahnya.
Dia mengaum dan mondar-mandir, melampiaskan kegembiraan di hatinya. Dia akan mengambil nyawa lawannya saat terluka. Ketika The Fire Ravens melihat darah segar ditumpahkan, mereka menyerang lebih ganas. Bagian bawah Firelizat terus terungkap saat lebih banyak tanah digali. The Fire Ravens jelas tidak puas dengan hanya menyerang satu cedera saat mereka mulai menyerang ke area lain. Firelizat tampaknya telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan diri dan membiarkan Fire Ravens menyerangnya dengan bebas. Seperti kata pepatah, cukup banyak semut yang bisa menggigit gajah sampai mati. Karena Firelizat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik, Fire Ravens semakin berani dalam serangan mereka. Tambahkan itu untuk keuntungan mereka dalam jumlah, konsekuensi serangan mereka dengan cepat terlihat. Cedera mulai menghiasi tubuh Firelizat saat pasukan Fire Raven mengukir luka baru. Darah menyembur ke segala arah, mengaduk Fire Ravens ke dalam kegembiraan yang tidak normal saat mereka mengaum dengan liar dan menyerang dengan gila-gilaan. Tidak mungkin, Firelizat akan serak seperti ini. Jiang Chen menemukan adegan penyiksaan satu sisi saat ini dari pasukan Fire Raven cukup sulit dipercaya. Tetapi pada saat ini, ada gerakan kecil di tanah di sekitarnya. Memukul, tiba-tiba, bumi di sekitarnya mengejang hebat, seolah-olah meledak. Sebuah pusaran besar telah terbentuk di bawah tanah dan dengan cepat naik, mengaduk-aduk berbagai potongan tanah. Di bawah pengaruh aura yang kuat, tanah berubah menjadi serangan mematikan seperti panah kekerasan. Bam! Bam, bam. Potongan-potongan tanah semuanya lebih keras daripada logam dan terhubung kuat dengan gagak api di sekitarnya dengan aura menakutkan. Karena mereka terlalu dekat dengan pusaran, Fire Ravens tidak berdaya. Secepat reaksi mereka tidak punya waktu untuk menghindar atau menghindar. Tangisan mengerikan terdengar karena hampir tidak ada Fire Ravens yang punya waktu untuk melarikan diri. Mereka terkena batu dan tanah dan jatuh satu demi satu. Pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Firelizat tiba-tiba menjadi tegak seperti naga legendaris yang muncul dari laut. Tubuhnya yang besar menjulang dalam garis lurus, seperti gunung kecil yang naik dari dataran datar. Mulutnya terbuka saat gigi yang mengkhawatirkan itu menggigit Raven King. Raven King juga merespon dengan sangat cepat saat dia mundur dengan menggoyangkan sayapnya. Dia ingin menggunakan kecepatan ini untuk menghindari serangan terakhir Firelizat. Sayang sekali, Firelizat telah menghitung semuanya dengan sempurna. Bagaimana mungkin itu membiarkan Raven King melarikan diri? Saat Raja Gagak bergerak mundur dengan cepat, dia tiba-tiba merasakan aura berputar ke arahnya dari belakang yang bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ekor Firelizat yang penuh bekas luka telah menyapu untuk menyerang dengan kekuatan yang menggelegar, menghalangi semua jalan mundur untuk Raja Raven. Bulu bau, mati. Firelizat telah melewati pukulan begitu lama dalam menunggu untuk menyerang dengan pukulan mematikan ini. Itu tidak bergerak sebelum ini dan telah menerima semua serangan untuk mematikan Fire Ravens sehingga mereka akan mengendurkan pertahanan mereka. Itu telah memupuk skema itu untuk satu pukulan ini. Tujuannya, untuk menelan Raja Gagak. Raven King menyapu ekornya membentuk busur dan terdorong ke depan secara tak terkendali berkat gelombang aura yang kuat. Mulut Firelizat telah terbuka di depan Raven King dan lidahnya juga menonjol. Tampaknya ia ingin membungkus lidahnya di sekitar Raja Gagak dan menelannya hidup-hidup. Setenang Raven King, kali ini ekspresinya berubah drastis. Dia sangat sadar bahwa jika dia ditelan oleh Firelizat, dia akan sepenuhnya menjadi makanannya. Firelizat kemungkinan akan menerima lebih banyak makanan dari menelannya dan menyerap energi spiritual di tubuhnya daripada dari bunga Cloud Flame. Ini bahkan mungkin sangat memperlambat kedatangan kematiannya. Namun, orang harus tahu bahwa Raja Gagak tidak punya tempat untuk pergi saat ini. Tubuhnya telah dipagari oleh aura Firelizat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk terbang ke atas. Ini karena kecepatannya telah dibatasi dan jika dia terbang ke langit, kemungkinan besar dia akan digigit oleh Firelizat menjadi dua. Hidup atau mati akan diputuskan dalam detik ini. Sifat kekerasan Raja Raven telah benar-benar terprovokasi pada saat ini. Dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk tidak terus berlari, tetapi memanfaatkan aura yang diproyeksikan oleh ekor Firelizat untuk berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menembak ke arah rahang Firelizat seperti pedang terbang. Dia menggeser semua kekuatan di tubuhnya saat dia berakselerasi. Dia mempertaruhkan segalanya pada serangan terakhir ini. Jika dia bisa menyelam ke dalam mulut Firelizat dengan serangan ini, langsung ke organ internal lawannya, dia akan bisa menyerang bagian dalam Firelizat.
Virelizat ditutupi dengan sisik di luar yang sangat sulit untuk ditembus. Tapi organ internalnya adalah titik terlemahnya. Selama Raja Gagak bisa menghindari dua baris gigi seperti pisau dan menyelam ke dalam mulut Virelizat, dia yakin 70 hingga 80% peluang bahwa dia akan bisa menghabisi lawannya sekali dan untuk selamanya. Bagaimanapun, Virelizat adalah kekuatan yang dihabiskan sekarang dan dia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatannya yang biasa. Raja Gagak merasa bahwa siapapun yang hidup atau mati akan diputuskan pada saat ini. Entah dia akan digigit menjadi dua oleh Virelizat, atau dia akan bisa terbang dan menggiling organ yang terakhir. Ini adalah pertempuran di mana kematian dijamin, dan salah satu dari mereka harus mati setelah ini. Jiang Chen segera memahami niat Raja Raven ketika dia melihat keputusan ini dan dia tidak bisa tidak mengagumi sifat kejam dan ketegasan Raja Raven. Kaburnya cahaya merah melesat ke depan seperti bintang jatuh dan menyerang rahang berdarah Virelizat. Virelizat menyeringai, kemungkinan besar melihat niat Raja Raven yang tiba-tiba menutup mulutnya. Kegentingan, Raja Gagak telah menarik dirinya ke dalam garis lurus dengan cakarnya di ujungnya. Mulut Virelizat seperti sepasang tang besar, kebetulan menutup kaki Raja Gagak. Raven King telah gagal dalam serangan terakhirnya. Namun, dia tidak mempedulikannya sekarang saat dia menggunakan sayapnya yang seperti pedang untuk memotong mulut Virelizat dengan marah. Harus dikatakan, Virelizat telah menggunakan hampir semua sisa kekuatannya dalam serangan berturut-turut ini. Meskipun ia menggigit kaki Raven King, ia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Raven King dari mengamuk di mulutnya. Raja Gagak terus-menerus mengiris lidah Virelizat dan darah segar mengalir keluar di antara dua deretan gigi tajam. Adegan itu tampak benar-benar mengerikan. Meski begitu, Virelizat masih sangat tegas, menggigit dan menghentikan Raven King untuk menembus lebih jauh ke dalam tubuhnya. Jelas bahwa ini adalah pertarungan terakhir dalam pertempuran antara dua makhluk roh. Jika Virelizat mengendurkan mulutnya, Raven King pasti akan menyelam lebih dalam dan mengocok semua organnya. Bahkan para dewa atau makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dan jika Raven King tidak bisa masuk ke bagian dalam Virelizat dan tetap dijepit di sini, luka-lukanya juga akan semakin memburuk. Belum lagi dia mengeluarkan banyak usaha dalam pertempuran ini, dan dia tidak yakin berapa lama dia bisa bertahan juga jika pertempuran gesekan berlanjut. Kedua makhluk roh itu sama-sama kehabisan tenaga, tetapi tak satu pun dari mereka ingin menyerah. Ini adalah saat mereka bersaing untuk siapa yang lebih kejam dan siapa yang bisa mencapai akhir. Bab 315, Jiang Chen kaya. Mulut Jiang Chen juga menjadi pahit ketika dia melihat bahwa pertarungan antara dua makhluk roh telah meningkat ke titik ini. Memikirkan bahwa makhluk peringkat suci dan puncak makhluk peringkat roh telah berpindah untuk saling memukul seperti anak-anak. Mereka menggunakan cara paling dasar, paling tidak tahu malu, dan paling primitif untuk bertarung sekarang. Raven King menusuk udara dengan jeritan melengking saat kedua sayapnya terus menebas ke segala arah di mulut Virelizat. Lidah Virelizat sepanjang beberapa meter hampir selesai dicincang sekarang. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya mulai kejang. Namun meski begitu, Virelizat masih dengan muram bergantung pada kaki Raven King dan tidak melepaskannya. Kaki terjepit, Raja Gagak tidak bisa maju atau mundur. Tidak ada yang tersisa untuk dihancurkan di sekitarnya. Juga terlihat bahwa kerusakan di dalam mulutnya tidak cukup untuk segera membunuh Virelizat. Jika ini berlarut-larut dan Raja Gagak adalah orang yang kehabisan kekuatan terlebih dahulu, maka dia benar-benar akan menjadi makanan bagi Virelizat. Sifat brutal Raven King sepenuhnya muncul saat ini. Dia mendorong kakinya dan mematahkan tendon dan daging kakinya di tengah kekacauan darah berdarah. Dia melipat sayapnya untuk menukik dan melesat ke tenggorokan Virelizat, ke dadanya. Raja Raven benar-benar menyerah pada kakinya dan melumpuhkan dirinya sendiri untuk menyelam ke dalam dada Virelizat untuk memberikan pukulan fatal. Jiang Chen tidak bisa tidak mengagumi karakter dan keberanian Raja Raven ketika dia melihat ini. Dia juga sedikit senang melihat bahwa pertempuran telah berkembang ke titik ini. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Virelizat tahu segalanya telah berubah menjadi buruk ketika dia menemukan bahwa Raja Gagak telah meninggalkan kakinya untuk menyelam ke dalam tubuhnya. Itu terus mengaum dan membanting tubuhnya ke tanah, mencoba mengguncang Raja Gagak keluar dari tubuhnya seperti itu. Namun, target Raven King sudah jelas. Bagaimana mungkin dia mau kembali keluar setelah memasuki tubuh musuhnya? Tangisan keras Virelizat mereda perlahan seiring berjalannya waktu.
Tubuhnya yang menggeliat dan menabrak perlahan-lahan menjadi perjuangan yang lesu sampai napasnya akhirnya berhenti. Sepasang mata berdarah masih terbuka meski dihancurkan oleh Raven King. Itu tampak seperti telah mati dengan penyesalan abadi. Makhluk roh dari peringkat suci masih belum berhasil pada akhirnya. Jantung Jiang Chen juga berdebar saat dia melihat apa yang terjadi. Makhluk sekuat makhluk peringkat suci telah melihat kultivasinya terus menyebar di akhir hidupnya dan sangat tidak berdaya dalam menghadapi bencana yang mengancam jiwa. Kekejaman jalur bela diri Dao cukup jelas. Bahkan makhluk sekuat makhluk peringkat suci bisa dijatuhkan oleh sekelompok makhluk yang lebih rendah darinya di saat-saat lemah. Sepertinya tidak ada alam kehidupan abadi di jalur Dao bela diri. Kita semua sama kecilnya dengan semut dalam menghadapi bencana yang luar biasa. Emosi Jiang Chen juga sangat terguncang saat ini, dan dia selanjutnya menegaskan kembali tujuannya untuk mengejar keberadaan terpenting Dao bela diri. Hanya pada keberadaan yang paling penting seseorang dapat menikmati hidup yang kekal dan menikmati hukum surgawi. Seekor naga yang berenang di air dangkal akan diejek oleh udang, seperti harimau dihina oleh anjing jika turun ke dataran rendah. Pepatah ini sepenuhnya diilustrasikan oleh tubuh Firelizat. Jiang Chen tahu bahwa kesempatannya akhirnya datang setelah menonton begitu lama. Dia telah mengambil risiko untuk tidak pergi karena dia sedang menunggu kesempatan seperti ini muncul. Ketika Kingfisher dan kerang terkunci dalam pertempuran, yang diuntungkan adalah nelayan. Jiang Chen berjalan santai dari sudut. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan Fire Ravens yang tersisa dan mereka semua mulai mengaum. Pukulan terakhir Firelizat telah menghancurkan hampir semua Fire Ravens. Ada kurang dari 10 yang tersisa dan masing-masing dari mereka kurang lebih terluka. Burung gagak api ini secara alami tidak mengancam Jiang Chen. Dia berjalan dengan hati-hati menuju mayat Firelizat saat 8 dari mereka datang menukik ke arahnya, seolah-olah dia tidak melihat mereka. Saat para gagak menyelam, 8 tanaman merambat, yang ditumbuhi teratai api besar, meletus dari tanah. Kelopaknya seperti mulut besar, dengan setiap lotus melahap Fire Raven. Terlepas dari tingkat kultivasi mereka di alam roh tingkat pertama atau kedua, gagak api tidak dapat melakukan perlawanan apapun saat mereka dimakan oleh teratai api. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak putus asa. Jiang Chen berputar melewati tubuh Firelizat dan melepaskan Raja Tikus Penggigit Emas. Oleh Gold, tinggalkan aku inti dan sisik Firelizat ini. Anda dan suku Anda dapat memiliki daging dan darah yang tersisa. Ngomong-ngomong, Firelizat ini adalah makhluk peringkat suci. Apa? Makhluk peringkat suci? Mata licik Raja Tikus bersinar dengan kegembiraan saat dia menjilat bibirnya dengan rakus, hampir meneteskan air liur dalam keinginannya. Anda telah mengoceh tentang evolusi garis keturunan. Inilah kesempatan. Aku lupa memberitahumu, Firelizat ini memiliki garis keturunan naga. Meskipun sudah cukup encer setelah diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi keturunan naga tetaplah keturunan naga. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Raja Tikus menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah dengan cepat. Mengerti, mengerti. Tuan muda, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin makhluk peringkat suci? Tikus penggigit emas pada dasarnya adalah ras yang berhati-hati dan pemalu. Bahkan jika seseorang meletakkannya di depan makanan mewah, itu masih akan menanyakan pertanyaan rincin tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa kalau entah bagaimana itu mendapat banyak masalah. Jiang Chen tersenyum, katakan saja padaku apakah kamu menginginkannya atau tidak. Ya, saya lakukan. Raja Tikus buru-buru berkata, kalau begitu, itulah akhirnya. Namun, Anda harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum Anda dapat menikmati makanan yang indah ini dengan tenang. Apa itu? Raja Tikus buru-buru bertanya. Ini sangat sederhana. Ada Raja Gagak Api di dalam perut Firelizat, tetapi kekuatannya kurang dari 20%. Ini mungkin hanya sedikit lebih kuat dari Anda dalam kondisi prima jika mempertahankan keunggulan udaranya. Jika Anda benar-benar bertarung dengannya, dia tidak akan mampu menahan kemampuan pengeboran Anda. Katakan padaku, apakah kamu takut menghadapi Raja Gagak yang kehilangan kakinya dan kurang dari 20% dari kekuatan penuhnya? Kurang dari 20% dari kekuatan penuhnya. Raja Tikus bertanya dengan hati-hati. 20% akan menjadi perkiraan yang berlebihan. Tapi Anda harus cepat. Itu bisa menembus ke peringkat suci jika memakan inti Firelizat. Anda harus bergegas karena itu baru saja masuk ke dalam. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, itu tidak akan ada lagi. Petik 2.
Raja Tikus tidak berani berlama-lama ketika mendengar kata-kata ini dan dengan cepat menyelinap ke perut berdarah Firelizard. Jiang Chen merasakan pertarungan sengit terjadi dari dalam Firelizard setelah beberapa saat. Sepertinya Raja Gagak telah bertemu dengan Raja Tikus dalam pertempuran. Namun, pertarungan itu tidak berlangsung lama. Persis seperti dugaan Jiang Chen, Raja Raven bahkan tidak punya waktu untuk menelan inti Firelizard sebelum diinterupsi oleh Raja Tikus. Dua makhluk roh di puncak peringkat roh mulai saling berbaring tepat di tengah perut Firelizard. Raja Raven, dengan kekuatan kurang dari 20%, dengan cepat dikalahkan. Raja Tikus datang mengebor dengan mayat Raja Raven di tangan segera. Raja Raven sekarang tidak bisa dikenali berkat Raja Tikus yang menggigitnya. Jiang Chen dengan mudah menyimpan inti Raven King dan Firelizard. Nilai dari inti makhluk roh asli adalah kota yang tak ternilai harganya. Inti Raven King berada di puncak peringkat roh dan sama-sama berharga. Raja Tikus tidak berani beratas inti-inti ini. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengarahkan pandangannya pada apapun yang diinginkan Jiang Chen, atau sukunya akan kehilangan banyak uang karena dia mencoba menyelamatkan sedikit. Pesta mewah menyambut tikus penggigit emas berikutnya. Ada begitu banyak mayat Fire Raven dan mayat Firelizard di tempat kejadian. Sudah cukup bagi tikus penggigit emas untuk makan dengan enak. Hanya Firelizard saja sudah cukup mencengangkan. Ada juga ribuan Fire Ravens, masing-masing sebesar manusia. Pesta ini berlangsung selama 4 jam, dan tikus penggigit emas masih belum sepenuhnya kenyang. Namun, mereka mendapat cukup banyak dari makanan ini. Raja Tikus menjilat bibirnya dan bersendawa. Sebagai raja, dia makan paling banyak dan selanjutnya memakan bagian Firelizard yang terbaik dan paling bergizi. Setelah daging dan darahnya dilahap, Jiang Chen menyingkirkan sisik Firelizard. Makhluk ini begitu besar sehingga sisiknya cukup untuk menempa baju besi untuk 100-200 orang. Tentu saja, dia tidak akan pernah melakukan hal boros seperti itu. Akan sangat sia-sia jika menggunakan timbangan untuk membuat baju besi untuk orang lain. Jiang Chen juga tidak mengabaikan kerangka Firelizard yang tersisa. Tulang-tulang ini sangat tahan lama dan keras sehingga selain Raja Tikus yang bisa mengunyah sebagian, tikus penggigit emas lainnya tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup untuk menggigitnya. Bahkan tikus penggigit emas, ras yang sangat mahir melahap makanan mereka, tidak bisa menggigit tulang, berbicara tentang betapa kerasnya kerangka ini. Ini semua barang bagus. Mereka akan membuat senjata yang bagus. Jiang Chen secara alami tidak akan pernah melewatkan apapun yang memiliki nilai. Bulu Raven King, terutama bulu ekornya, semuanya setajam panah. Itu adalah pilihan utama untuk membuatnya menjadi senjata, belati terbang, atau panah. Haha, keuntungan ini jauh lebih baik daripada satu bunga Cloud Flame. Jiang Chen sangat bersemangat saat dia menginventarisasi keuntungannya. Dia hampir terkubur di lautan api ketika dia mencoba mencari bunga Cloud Flame. Siapa yang mengira bahwa dia akan mengalami pertemuan seperti itu setelah menghindari bencana itu? Lembah kehancuran memang tempat yang sangat tinggi dan dalam. Apa surga 1 detik bisa menjadi neraka berikutnya? Jiang Chen tidak ingin menyia-nyiakan apapun dan mengumpulkan semua bulu burung gagak api biasa juga. Gagak api ini semuanya dari alam roh, memiliki kekuatan yang setara dengan alam roh kecil. Bulu sayap mereka akan sangat bagus untuk dibuat menjadi belati dan panah terbang. Ketika seseorang menggunakan material peringkat roh untuk menempa senjata, senjata yang dihasilkan akan menjadi senjata roh tanpa perlu disempurnakan lebih lanjut oleh ahli senjata. Jika seorang ahli senjata memiliki keterampilan tingkat tinggi, maka kemampuan senjatanya akan lebih menakjubkan. Bagaimana Jiang Chen bisa menyia-nyiakan bahan yang begitu bagus? Bahkan jika dia tidak berguna, dia akan bisa memberikannya kepada orang-orangnya. Barang-barang ini akan menjadi harta yang luar biasa bagi mereka. Sosok kurus berdiri di atas lereng di pinggiran area hangus, menatap ke angkasa pada kehancuran di depan mereka. Jiang Chen, jika tebakan saya benar, Anda adalah orang aneh dengan hati batu itu. Saya harap Anda tidak berada di jalur api yang menyala-nyala. Orang itu bergumam pada diri mereka sendiri dan tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu.